Shalom, selamat malam. Mari kita renungkan firman Tuhan dengan judul Salib, Pohon Al-Hayat. Mari berdoa. Bapa kami di surga, malam hari ini kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Kami memohon Tuhan hadir bersama dengan kami, agar firman yang kami dengarkan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ayat renungan diambil dari Galatia pasal 3 ayat 1. Firman Tuhan berkata, "Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Dalam dunia yang akan datang, Allah akan menempatkan pohon Al-Hayat itu di tengah-tengah umat Allah. Dari semula, memang Allah merencanakan demikian. Di Taman Eden, semua jalan menuju pohon Al-Hayat di mana pasangan pertama itu bertemu dengan Allah, dan di situ pula lah mereka memetik buah yang telah mengundang maut. Dengan tiang gantungan yang keji dan memalukan itu, orang-orang Roma menduga bahwa mereka akan mengakhiri riwayat Yesus. Sebaliknya, mereka telah menanamkan pohon Al-Hayat yang baru di tengah-tengah umat manusia. Sejak hari itu, umat Kristen telah mengumandangkan salib itu sebagai pusaran hidup. Semua jalan mengarah ke situ. Kesitulah semua orang memandang Yesus yang ditinggikan, agar mereka memperoleh hidup kekal itu. Mengapa Paulus katakan bahwa Kristus telah dinaikkan di salib itu di antara orang Galatia? Ia menekankan bahwa salib itu terletak di tengah-tengah dunia. Salib itu tidak terletak pada masa lalu, dikurung oleh sejarah, sesuatu yang terjadi pada masa lalu, atau yang mengherankan dan dipuja. Salib itu berjalan bersama-sama dengan pemberitaan Injil. Sekarang ini, di tengah-tengah kita, salib itu pun berdiri. Firman Allah tidak meminta agar kita menggambarkan berulang-ulang sifat hukuman Roma itu dan cara kematian Yesus. Kita dimintanya untuk memberitakan keselamatan dari Allah di dalam Yesus, yaitu untuk memberitakan kepada semua orang bahwa Dia disalibkan karena dosa-dosa kita. Pohon lain, yaitu batang pohon pengetahuan baik dan jahat itu, telah membawa maut di tengah-tengah umat manusia. Pohon Golgota menebus kegagalan di Eden itu. Pohon Al-Hayat itu kembali di dalam pengenalan akan salib itu. Tidak semua orang yang akan menerima pengertian yang demikian. Salib itu masih dihinakan dan masih merupakan kebodohan bagi sebagian orang. Namun, itu adalah kuasa Allah yang membawa keselamatan bagi mereka yang percaya. Orang-orang Galatia telah memalingkan pandangannya dari salib itu. Mereka memandang pada masa lalu. Allah sudah memberikan undang-undang kepada Musa. Tidakkah patut itu didahulukan? Tidakkah itu berhak atas diri mereka? Apakah itu tidak dapat memberi hidup? Saudara, barang siapa yang mencari jalan yang lain dari salib itu untuk mencari keselamatan adalah orang-orang yang sudah kehilangan ingatan, kata Paulus. Sekali kita melihat salib itu dengan kemegahannya, maka kita haruslah mengarahkan segenap pikiran kita kepadanya. Di situ dan hanya disitulah Allah telah sediakan hidup itu. Di dalam anugerah anaknya yang tiada taranya itu, Allah telah melingkari seluruh dunia ini dengan suatu suasana anugerah sama seperti udara yang berputar di seluruh dunia ini. Dikutip dari buku Kebahagiaan Sejati halaman 64. Mari berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk firman yang baru kami dengarkan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Biarlah kami terus mengabarkan kabar keselamatan bahwa Yesus telah mati dan bangkit serta naik ke surga. Biarlah jaminan keselamatan ini boleh kami pegang sampai Yesus datang.
Inilah permohonan kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.